Salam semua. Kali ini kita akan berbicara tentang kehidupan dan penderitaan dari yang suci, yang mulia, yang layak dipuji, dan yang unggul Rasul Paulus yang diperingati oleh gereja pada setiap 29 Juni. Rasul Paulus ini banyak terjadi kepada banyak orang yang tadinya menganiaya gereja, menganiaya orang-orang Kristen, akhirnya justru disentuh oleh kuasa Tuhan Yesus menjadi pembela iman yang sangat gigih. Bahkan semua rasul percaya kepada Tuhan Yesus setelah dewasa, dan pada mulanya semua adalah orang Yahudi. Nah, Rasul Paulus ini pertobatannya sangat unik ya, karena semangatnya yang luar biasa untuk memurnikan ajaran Yahudi, ajaran Taurat, tapi di tengah jalan justru disentuh oleh Tuhan menjadi pembela iman yang kokoh. Jadi Rasul Paulus ini bisa dikatakan sebagai pengganti Yudas Iskariot yang sudah bunuh diri. Sang Rasul suci Paulus yang sebelum menjadi rasul dikenal sebagai Saul, terlahir sebagai Yahudi dari suku Benyamin. Dia lahir di Tarsus, Silisia, dari orang tuanya yang terhormat yang mula pertama tinggal di Roma. Namun kemudian pindah ke Tarsus di Silisia dengan derajat yang tinggi dari kewargaan Roma. Itulah mengapa Paulus yang merupakan warga Roma juga dia merupakan sanak saudara dari syuhada suci Stefanus ya, yang barangkali bersamanya dikirimkan ke Yerusalem oleh orang tuanya untuk mempelajari hukum Musa. Di sana dia menjadi murid dan rabi terkenal bernama Gamaliel. Teman dan kawan seperjuangannya adalah Barnabas, yang akhirnya menjadi murid Kristus. Ketika Barnabas menjadi Kristen, dia berdoa kepada Allah dengan tekun dan berurai air mata. Ternyata Barnabas ini dulunya juga sama seperti Paulus ya. Jadi tidak percaya kepada Tuhan, justru malah menganiaya jemaat. Agar Tuhan memberikan pencerahan kepada pemahaman Saul dan mengubah hatinya. Ketika itu Saul semata-mata hanya mempelajari hukum-hukum nenek moyangnya. Dia menjadi pelopor utama hal itu dan bergabung dengan partai Farisi, aliran fanatik yang kaku mempertahankan warisan luhur dan sok berlagak dalam ketidaktahuannya. Pada waktu itu di Yerusalem dan wilayah sekitarnya, para rasul suci telah menyebarkan sukacita Injil Kristus. Oleh karena itu, mereka kadang terlibat dalam perdebatan yang panjang dengan orang-orang Farisi maupun Saduki. Jadi orang Saduki ini adalah menolak tradisi dan tidak percaya akan kehidupan kekal. Saduki ini menamakan dirinya para penerus Imam Saduk yang pada zaman Musa ya, dan juga perdebatan dengan para juru tulis dan ahli-ahli hukum bangsa Yahudi yang sangat membenci dan menyiksa mereka-mereka yang mengajarkan tentang Kristus. Saul juga membenci para rasul suci dan bahkan tidak ingin mendengarkan siapapun
yang mengkhotbahkannya tentang Kristus dan mengejek Barnabas yang telah menjadi rasul Kristus. Dan Saul juga menghujat Yesus Kristus ketika Stefanus suci yang syuhada pertama dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Saul bukan saja tidak merasa kasihan atas darah dagingnya sendiri yang dibunuh tanpa salah, tapi juga menyetujui pembunuhan itu dan berdiri menjaga pakaian-pakaian orang-orang Yahudi yang melempari batu ke Stefanus. Jadi Stefanus dengan Saulus ini ternyata masih kerabat ya. Kemudian setelah meminta kuasa kewenangan dari imam kepala dan tua-tua Israel, dia mulai menyerang gereja-gereja atau kumpulan orang percaya dengan kekejaman yang lebih hebat lagi. Masuk ke dalam rumah-rumah orang, menahan baik laki-laki maupun perempuan dan memasukkannya ke penjara. Tidak cukup puas dengan melakukan penyiksaan orang-orang beriman di Yerusalem, dia menebarkan ancaman dan pembunuhan kepada murid-murid Kristus. Dia pergi ke Damsyik dengan bekal sepucuk surat dari Imam Agung mengarah ke sinagoga-sinagoga di mana barangkali dia akan mendapatkan siapapun lelaki atau perempuan yang percaya kepada Kristus untuk ditahan dan dibawa ke Yerusalem. Hal ini terjadi pada masa kekuasaan Kaisar Tiberius. Namun ketika Saul mendekati Damsyik, sebuah sinar sangat terang ya, dan menyilaukan tiba-tiba menyinari langit-langit. Maka terjatuhlah ia ke tanah, lalu dia mendengar suara dan berkata kepadanya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan dia dengan penuh keheranan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Adalah susah bagimu untuk melawan galah penghalau. Dengan penuh ketakutan dan menggigil, Saul kemudian bertanya, Tuhan, lalu apakah yang engkau ingin kulakukan? Dan Tuhan bersabda, bangunlah dan masuklah ke dalam kota dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kita lihat kisah ini di Kisah 9 ayat 4-6. Para tentara yang menyertainya juga dilanda keheranan, mereka juga ikut disilaukan oleh cahaya ajaib itu. Mereka tegak terdiam dan karena silau tidak dapat melihat. Mereka pun mendengar suara berkata kepada Saul, tetapi tidak nampak seorang pun. Mematuhi perintah Tuhan, Saul bangkit berdiri dari tanah meskipun matanya terbuka, ia tidak dapat melihat siapapun. Mata badaninya telah menjadi buta, namun dia kemudian mulai dapat melihat melalui mata hatinya. Pasukan yang menyertainya dan ajudannya menuntun menuju Damaskus. Dia tinggal di sana selama 3 hari, tidak dapat melihat apapun. Dalam pertobatannya, dia tidak makan apapun tetapi membawa dirinya dalam doa terus-menerus. Sehingga Tuhan menyatakan kepada Saul kehendaknya. Tinggallah di Damsyik, Rasul suci Ananias, dan Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dalam suatu penglihatan. Memerintahkan Ananias menemui Saul yang tinggal di rumah seorang yang bernama Yudas, dan untuk memelekkan mata badaninya lagi dengan cara menyentuhnya dan juga jiwanya dengan baptisan suci. Ananias menjawab, Tuhan, aku telah mendengar dari orang banyak betapa banyak kejahatan telah dilakukan terhadap orang-orang suci-Mu di Yerusalem. Dan di sana dia telah memiliki kuasa dan kewenangan dari imam-imam kepala untuk mengikat semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi Tuhan berkata kepadanya,
Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Kisah 9 ayat 13-16. Jana suci Ananias selalu melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan, menemui Saul dan menumpangkan tangan ke atasnya, dan seketika itu juga seperti sisi kerak terlepas dan matanya, lalu dia dapat melihat lagi, lalu bangun menerima baptisan dan dipenuhi oleh Roh Kudus yang mentahbiskan untuk pelayanan rasuliah. Lalu dengan segera dia mulai mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus Kristus di sinagog-sinagog, bahwa dia adalah anak Allah. Semua orang yang mendengarkannya dibuat menjadi heran atas perubahan sikap dari bekas tukang siksa gereja Kristus, dan mereka berkata, bukankah dia ini yang menghancurkan mereka yang menyebut-nyebut nama Yesus di Yerusalem dan datang ke sini untuk maksud yang sama, untuk mengikat mereka dan dibawa kepada imam-imam kepala. Ayat 21. Namun Saul sudah dipenuhi dengan semangat suci, bertumbuh dengan lebih kuat dalam iman percayanya, dan menimbulkan kekhawatiran besar kepada umat Yahudi yang tinggal di Damsyik. Dan dia membuktikan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Maka orang-orang Yahudi terbakar amarahnya kepada Saul dan bersepakat untuk membunuhnya. Lalu mereka menempatkan pengawasan di pintu-pintu gerbang kota siang malam, kalau Saul menghindari mereka. Namun para murid Kristus yang tinggal di Damsyik beserta Ananias mendengar bahwa ada sekelompok orang Yahudi yang telah memutuskan untuk membunuh Saul. Maka mereka mengambil Saul dan pada malam hari menurunkannya dalam sebuah keranjang dari jendela sebuah rumah yang menempel pada dinding tembok kota. Ketika meninggalkan Damsyik, dia tidak serta-merta segera pergi ke Yerusalem, tapi pergi ke Arab, sebagaimana tertulis dalam suratnya ke jemaat Galatia. Aku berunding tidak dengan daging ataupun darah, tidak juga aku pergi ke Yerusalem kepada mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku pergi ke Arab dan kembali lagi ke Damsyik. Kemudian sudah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Petrus. Galatia 1 ayat 16-18. Saat kedatangannya di Yerusalem, Saul mencoba bergabung dengan murid-murid Kristus, tetapi mereka takut padanya, tidak percaya kalau dia telah menjadi seorang murid Tuhan. Namun Rasul Suci Barnabas mempercayainya, karena Barnabas telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang Maha Baik mengenai Saul, dan Barnabas yakin bahwa dia tidak akan membiarkan doanya tidak terjawab. Sang petobat Saul tersungkur bersujud di kaki sahabatnya itu dan menangis. Oh Barnabas, guru kebenaran, sekarang aku telah yakin akan kebenaran itu, yaitu apa yang engkau beritahukan kepadaku tentang Kristus. Barnabas meneteskan air mata sukacita dan memeluk temannya itu, lalu menggandengnya membawanya kepada para rasul. Lalu Saul menceritakan kepada mereka bagaimana dia melihat Tuhan di jalan yang menuju Damsyik, dan bagaimana dia berkhotbah dalam nama Yesus di sana. Para rasul suci dipenuhi dengan sukacita dan mereka memuliakan Kristus. Dan bahkan di Yerusalem, sang suci Saul menantang orang-orang Yahudi dan penganut Helenis dalam nama Tuhan Yesus, dan menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan para nabi. Pada suatu hari, pada saat bersembahyang di Bait Allah,
Saul tanpa disangka-sangka dan di luar kehendaknya sendiri mengalami sukacita, lalu melihat Tuhan yang berkata kepadanya, "Bersegeralah dan cepat-cepatlah tinggalkan Yerusalem karena mereka tidak ingin menerima kesaksianmu tentang aku." Saul berkata, "Tuhan, engkau mengetahui bahwa aku menjebloskan dalam penjara dan memukul di setiap sinagog setiap orang yang percaya kepada engkau. Dan ketika darah martirmu Stefanus ditumpahkan, aku juga berdiri di dekatnya serta menyetujui kemartirannya dan menjaga pakaian-pakaian mereka yang membunuhnya. Tapi Tuhan berkata, berangkatlah, aku akan mengirimmu jauh dari sini untuk bangsa-bangsa kafir." Baca juga di Kisah 22 ayat 18-21. Sesudah menerima penglihatan ini, Sang Suci meskipun dia ingin tinggal beberapa hari lagi di Yerusalem karena dia mendapatkan penghiburan dan percakapannya dengan para rasul, tapi dia tidak dapat melakukannya. Sementara orang-orang Yahudi yang terlibat perdebatan dengannya mengenai Kristus sangat gusar dan ingin membunuhnya. Mendengar hal tersebut, orang-orang Kristen di Yerusalem menyertainya pergi ke Kaisaria dan dari sana dia naik kapal ke Tarsus, kampung halamannya, dan dia tinggal untuk sementara waktu di sana mengajarkan firman Allah kepada bangsanya sendiri. Atas ilham Sang Roh Kudus, datanglah Barnabas menjemput Saul dan bersamanya menuju Antiokhia di Syria. Karena telah mengetahui penunjukannya untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa kafir. Di sana Saul mengajar di sinagoga-sinagoga sepanjang tahun. Mereka meyakinkan banyak orang untuk menjadi percaya dan mereka disebut orang Kristen. Ketika tahun sudah berlalu, kedua orang suci tersebut yaitu Barnabas dan Saul kembali ke Yerusalem dan menyampaikan kepada para rasul tentang apa yang telah dicapainya di Antiokhia dengan rahmat Allah. Dan itu membawa kesukaan besar kepada gereja Kristus di Yerusalem. Terlebih mereka membawa serta sumbangan amal dari para donatur Kristen di Antiokhia untuk membantu saudara-saudara seiman yang miskin dan sengsara di Yudea. Karena saat itu di masa kekuasaan Kaisar Claudius terjadi kelaparan besar yang telah dinubuatkan melalui wahyu khusus dari Sang Rasul Roh Kudus melalui jana suci Agabus, satu dari 70 rasul. Meninggalkan Yerusalem, Barnabas dan Saul kembali ke Antiokhia, di mana mereka tinggal beberapa waktu untuk berpuasa dan berdoa dalam perayaan ibadah suci dan mengajarkan firman Allah. Hal itu menyenangkan Sang Roh Kudus sehingga mereka dikirim untuk mengajar orang-orang pagan. Sang Roh Kudus berkata kepada para tua-tua gereja Antiokhia, "Khususkanlah bagiku Barnabas dan Saul untuk pekerjaan yang akan aku tugaskan kepada mereka." Kisah 13:2. Kemudian para tua-tua itu mengambil waktu untuk berpuasa dan berdoa, lalu menumpangkan tangan atas mereka dan melepaskannya. Mereka berangkat. Mengikuti ilham dari Roh Kudus, Barnabas dan Saul berangkat ke Seleukia dan dari sana naik kapal ke Pulau Siprus, kampung halaman Rasul Barnabas. Di sana di kota Salamis mereka mengajarkan firman Allah di sinagog-sinagog orang Yahudi, kemudian melanjutkan perjalanan menjelajahi seluruh pulau sampai tiba di Papos. Di sana mereka bertemu seorang bernama Elimas, seorang Yahudi yang memiliki nama panggilan Bar Yesus. Dia adalah seorang penyihir dan nabi palsu.
Elimas bersama dengan gubernur di daerah itu yang bernama Sergius Paulus, seorang yang sangat pandai dan sepertinya memiliki pengaruh kepadanya. Sang gubernur memanggil Barnabas dan Saul karena ingin mendengar firman Allah dari mulut mereka dan ingin mendengarkan pengajarannya. Namun Elimas menentang mereka, berusaha untuk menjauhkan gubernur dari imam percaya tersebut. Lalu Saul yang juga dipanggil Paulus dipenuhi Roh Kudus, memandang tajam kepada si penyihir dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Kisah 13 ayat 10-11. Lalu tiba-tiba kabut dan gelap meliputi si penyihir itu. Dia meraba-raba ke sana ke sini mencari seseorang agar mau menuntunnya. Kemudian sang gubernur melihat apa yang telah terjadi itu lalu menjadi orang percaya penuh dan terkagum-kagum akan pengajaran Tuhan, dan bersamanya dia juga orang menjadi percaya dan kumpulan orang-orang beriman tumbuh dan berkembang. Pergi dengan kapal meninggalkan Papos, Paulus dan orang-orang yang menyertainya tiba di Perga yang ada di Pamfilia. Dan dari Perga pergi ke Antioquia di Pisidia. Di sana dia mengajarkan tentang Kristus, dan ketika dia membawa banyak jiwa menjadi percaya, maka orang-orang Yahudi yang dengki menghasut para pemimpin kota yang adalah para penyembah berhala. Dan dengan bantuan mereka, maka mereka mengusir sang rasul suci dari dalam kota dan lingkungan sekitarnya. Sang rasul menghibaskan debu dan sandalnya dan menuju Ikonium. Dan singgah beberapa waktu lamanya di sana, mengajar dan membawa sangat banyak orang Yahudi dan pagan untuk menjadi percaya. Tidak hanya melalui pengajarannya, tetapi juga dari pertanda-pertanda dan keajaiban-keajaiban yang dibuat melalui tangannya. Di sana juga mereka membuat sang gadis suci Tesia menjadi orang percaya, diperingati setiap tanggal 24 September dan mempertunangkan dia kepada Kristus. Namun Yahudi-Yahudi yang tidak percaya menghasut orang pagan beserta para pemimpinnya untuk menentang para rasul agar melemparinya dengan batu. Mendengar hal ini, maka rasul itu mengundurkan diri ke Likaonia di kota-kota Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Mengajarkan Injil di Listra, mereka menyembuhkan seseorang yang kakinya lumpuh sejak dalam kandungan ibunya serta belum pernah bisa berjalan. Dalam nama Kristus, mereka membuatnya bangkit berdiri di atas kakinya dengan segera berdiri dan mulai berjalan. Melihat hal ini, orang-orang berseru keras-keras dalam dialek Likaonia, "Dewa-dewa telah turun kepada kita dalam rupa manusia." Kisah 14 ayat 11. Dan mereka menyebut Barnabas, Zeus, dan Paulus Hermes. Lalu mereka membawa sapi jantan dan rangkaian bunga siap untuk mempersembahkan kurban kepada para rasul itu. Namun Barnabas dan Saul ketika mendengar hal itu menggoyakkan pakaiannya dan bergabung ke tengah-tengah orang-orang itu berteriak keras, "Tuan-tuan, mengapa kalian melakukan hal ini? Kami adalah juga manusia biasa seperti kalian dan mengajar kalian agar
kalian mau meninggalkan jalan yang sia-sia, berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menciptakan langit, bumi, dan laut, dan segala yang ada di dalamnya. Ayat 15. Lalu mereka menguraikan secara terperinci kepada orang-orang tentang firman Allah yang esa. Setelah melakukan hal ini, mereka berhasil meyakinkan orang-orang tersebut untuk tidak melakukan korban persembahan bagi mereka. Sementara mereka masih menetap di Listra dan mengajar, datanglah beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium dan membujuk orang-orang untuk menjauhi para rasul. Dengan beraninya mereka mengatakan bahwa para rasul memberitakan kepalsuan, terucap bohong dan dusta. Orang-orang itu menghasut mereka yang tidak serius dalam iman, yang kemudian melempari batu ke Paulus. Sebab dia yang menjadi pimpinan pengajar di situ. Lalu menggelindangnya keluar kota dengan maksud untuk membunuhnya. Namun demikian, karena para murid membentengi mereka, maka sang suci terlindungi lalu kembali ke dalam kota, dan esok harinya meninggalkan kota tersebut bersama dengan Barnabas menuju Derbe, mengajarkan Injil di kota itu dan memenangkan tidak sedikit jiwa bagi Kristus. Mereka menyusuri lagi langkah-langkahnya melalui Listra, Ikonium, dan Antiokhia, menguatkan jiwa murid-muridnya serta menasehati mereka agar tetap mempertahankan iman mereka dan mentahbiskan penetua-penetua bagi mereka di setiap gereja. Mereka berdoa dan berpuasa dan mengikatkan diri mereka kepada Tuhan yang mereka percayai. Sesudah itu mereka melewati Pisidia dan tiba di Pamfilia dan mengajarkan firman Allah di Perga. Mereka turun ke Italia, dari situ belayar ke Antiokhia di Syria, kota di mana mereka mula-mula dikirim oleh Roh Kudus untuk mengajarkan firman Allah bagi bangsa pagan. Setiba di Antiokhia, mereka bergabung dengan saudara-saudara seiman dan menyatakan kepada mereka semua yang Allah telah dimuliakan melalui mereka, dan betapa banyaknya rakyat pagan telah dibawa kepada Kristus. Ketika beberapa waktu telah berlalu, muncullah di antara orang-orang Yahudi dan Yunani di Antiokhia suatu perdebatan tentang sunat. Sebagian berkata tidak mungkin dapat diselamatkan jika tidak disunat, dan yang lain merasa kalau sunat adalah sesuatu yang menyulitkan untuk diterapkan kepada mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus dan Barnabas harus pergi ke Yerusalem untuk bertanya kepada rasul-rasul senior dan para presbiter apa pendapat mereka tentang sunat, dan mengabarkan kepada mereka bahwa Tuhan telah membuka pintu percaya bagi bangsa pagan. Dan berita yang terakhir ini mereka sangat menyukakan saudara-saudara di Yerusalem. Di Yerusalem, di dalam sidang mereka, rasul-rasul suci dan para presbiter sepenuhnya menolak sunat sebagai sesuatu yang tidak perlu di dalam era baru kasih karunia Tuhan. Mereka memerintahkan agar orang-orang Kristen menjauhkan diri dari pencemaran dan penyembahan berhala, dari persinahan, dari makan binatang yang dicekik dan darah, agar tidak menyakiti hati tetangganya. Dengan keputusan bersama ini memuaskan hati para rasul dan tua-tua dan seluruh gereja yang ada,
Lalu mereka mengirim Yudas dan Silas yang terpilih di antara kumpulan jemaat untuk pergi ke Antiokhia bersama Paulus dan Barnabas. Kisah 15 ayat 20 sampai 22. Setibanya di Antiokhia, para rasul tinggal sementara waktu sebelum kembali ke bangsa-bangsa kafir. Paulus berkata kepada Barnabas, "Mari kita kembali mengunjungi saudara-saudara seiman di setiap kota, di mana kita telah mengabarkan firman Allah untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas memutuskan untuk membawa keponakannya, yaitu Yohanes yang dipanggil Markus. Tapi Paulus berpikir bahwa itu tidak baik untuk membawa Markus bersama mereka karena dia telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak menyertai mereka untuk membantu pekerjaan mereka. Maka muncullah perdebatan yang serius sehingga mereka berpisah satu dengan lainnya. Barnabas kemudian membawa Markus dan berlayar ke Siprus, dan Paulus memilih Silas dan berangkat diiringi pujian syukur atas kasih karunia Tuhan oleh para saudara seiman. Dia menempuh perjalanan melalui Syria dan Silkia, menguatkan gereja-gereja. Kisah 15 ayat 36 sampai 41. Ketika mereka tiba di Derbe dan Listra, dia menyunatkan Timotius muridnya di Listra untuk menghentikan pergunjingan di antara para Kristen Yahudi dan membawa Timotius bersamanya. Dia kemudian pergi ke Pirigia dan Galatia. Sesudah itu dia pergi ke Misia dan bermaksud pergi ke Bithnia, tetapi hal itu tidak menyukakan Roh Kudus. Ketika Paulus dan rombongannya berada di Troa, dia melihat dalam mimpinya seorang yang nampak seperti seorang Makedonia yang berdiri di hadapan memohon-mohon dan berkata, "Datanglah ke Makedonia dan tolonglah kami." Kisah 16 ayat 9. Dari penglihatan ini Paulus mengerti bahwa Tuhan memanggilnya untuk mengajar di Makedonia. Dia mengambil kapal di Troas dan di dalam kapal yang dia naiki itu pertama-tama tiba di Pulau Samothrace. Lalu hari berikutnya tiba di Neapolis. Dari situ menuju ke Filipi, kota terdekat ke Makedonia, yang merupakan daerah jajahan Romawi. Di Filipi dia mengajar dan membaptis seorang wanita yang bernama Lydia, yang merupakan seorang saudagar berdagang kain celup ungu. Dia meminta agar rasul tinggal di rumahnya beserta para muridnya. Suatu hari ketika Paulus dan para muridnya berdoa bersama jemaat, mereka bertemu dengan seorang budak wanita yang kesurupan roh najis, yang menjadi sumber keuntungan para tuannya karena dapat mengatakan ramalan-ramalan. Dia mengikuti Paulus dan rombongan sambil berteriak-teriak, mengatakan, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi, yang mengabarkan kepada kita jalan keselamatan." Kisah 16 ayat 17. Dan dia melakukan hal ini berhari-hari. Akhirnya Paul jengkel dan menengok ke belakang dan memarahi roh najis itu di dalam nama Yesus Kristus dan mengusir keluar dari perempuan itu. Lalu para tuannya melihat bahwa sumber penghasilannya telah hancur. Mereka menangkap Paulus dan Silas dan membawa mereka ke hadapan hakim-hakim kota dan berkata, "Orang-orang ini adalah Yahudi yang mengacaukan kota kita, telah mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak seturut hukum yang kita terima ataupun untuk dapat dijalankan oleh orang-orang Romawi.
Kisah 16 ayat 20-21. Lalu para hakim itu merobek baju para rasul, memerintahkan agar mereka dipukuli dan mengikat mereka dengan tali, serta memasukkannya ke dalam penjara. Namun pada tengah malam ketika Paulus dan Silas sedang berdoa, penjara diguncang gempa dan semua pintu penjara terbuka dan semua belenggu para tahanan terlepas. Menyaksikan hal ini, penjaga penjara menjadi percaya kepada Kristus dan membawa para rasul ke rumahnya, di mana dia mengobati dan membersihkan luka-luka orang suci tersebut. Lalu rasul-rasul itu kembali ke penjara. Hari berikutnya para pejabat kota menyadari bahwa mereka telah dengan kejamnya menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Lalu mereka mengirim utusan ke penjara dengan perintah membebaskan para rasul untuk dapat pergi kemanapun mereka inginkan. Namun Paulus berkata kepada mereka, "Mereka telah memukuli kami sebagai orang Romawi yang nyata-nyata tidak bersalah, lalu telah memasukkan kami ke dalam penjara, dan sekarang mereka menyuruh kami keluar dengan diam-diam. Kami sangat tidak setuju, tapi biarlah mereka datang ke sini untuk mengeluarkan kami." Kisah 16 ayat 37. Lalu utusan itu kembali dan menyampaikan kata-kata Paulus kepada para hakim. Lalu mereka takutlah ketika mendengar bahwa tahanan yang telah mereka pukuli itu adalah warga Romawi. Jadi karena Rasul Paulus ternyata warga Romawi, dengan tergopoh-gopoh mereka datang ke Paulus memohon agar Paulus keluar dari penjara dan meninggalkan kota tersebut. Lalu mereka meninggalkan penjara tersebut. Pertama-tama mereka menuju rumah Lydia, di mana mereka tinggal sebelumnya, sehingga membuat bahagia kumpulan jemaat yang ada di sana. Setelah menyampaikan salam perpisahan, lalu mereka berangkat ke Amfipolius dan Apolonia, dan dari sana menuju ke Tesalonika. Ketika mereka telah memenangkan banyak orang dengan penginjilannya di Tesalonika, maka orang-orang Yahudi yang jahat bergabung dengan beberapa preman keji, lalu menyerang rumah Jason di mana para rasul Kristus tinggal sementara waktu. Namun karena gagal menemukan para rasul di sana, mereka menangkap Jason lalu menggelendangnya ke hadapan para penegak hukum di kota itu dengan memfitnah mereka sebagai musuh kaisar, dengan cara mengakui seorang kaisar yang lain yang bernama Yesus. Dan Jason pun hampir saja tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari bahaya tersebut. Namun rasul-rasul suci berhasil bersembunyi dari orang-orang jahat ini, lalu meninggalkan Tesalonika di malam hari dan pergi menuju Berea. Namun di sana orang-orang Yahudi yang dengki dan jahat tidak memberi peluang damai kepada jana suci Paulus. Ketika para Yahudi dari Tesalonika mendengar bahwa firman Allah diajarkan Paulus di Berea, maka mereka pun pergi menyusul ke sana, mengendalikan dan menghasut orang-orang untuk menentang Paulus. Karena itulah Rasul Suci Paulus terpaksa pergi, bukan karena takut mati, tapi karena desakan saudara-saudara seiman agar dia memelihara hidupnya demi keselamatan banyak jiwa lainnya. Lalu saudara-saudara seiman tersebut mengiringinya sampai ke tepi laut. Sang Rasul meninggalkan kawan seperjalanannya Silas dan Timotius.
di Berea untuk menguatkan petobat-petobat baru dalam iman percaya mereka, karena dia telah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi hanya menginginkan kepala dirinya saja. Dia kemudian naik menuju Athena. Di Athena, Paulus dikagetkan oleh sangat banyaknya patung yang memenuhi kota dan berduka atas kutukan banyak jiwa di situ. Dia memulai perdebatan di sinagog-sinagog dengan orang Yahudi dan setiap hari berdebat di alun-alun kota dengan orang-orang Yunani berikut para filsuf mereka. Maka mereka yang mendengarnya lalu membawa Paulus ke Areopagus, tempat di mana pengadilan tertinggi diadakan. Namun jana suci Paulus sebelumnya telah melihat dari kejauhan di kota itu ada suatu altar yang di mana ada tertulis kepada dewa yang tidak dikenal. Memulai kata-katanya dengan mengambil referensi hal tersebut, lalu mengajar mereka tentang Allah sejati yang sebelumnya tidak mereka ketahui, sehingga Paulus berkata, "Dia yang olehmu tidak dikenal, namun kalian sembah, dia itulah yang ku perkenalkan kepadamu." Kisah 17 ayat 23. Lalu dia memberitakan kepada mereka tentang Allah Sang Pencipta di seluruh dunia dan tentang pertobatan, penghakiman, dan kebangkitan orang mati. Mendengar Paulus berbicara tentang kebangkitan orang mati, sebagian orang yang mendengarnya tertawa, tetapi yang lain ingin mendengar lebih mendalam lagi. Oleh karena itu, Paulus meninggalkan kumpulan mereka itu karena berpikir bahwa tidak ada keuntungannya bagi beberapa jiwa. Namun beberapa orang mendatanginya dan percaya kepada Kristus. Di antara mereka adalah Dionysius sang Areopagit dan seorang wanita terhormat dengan nama Damaris, dan banyak lagi lainnya yang dibaptis. Meninggalkan Athena, Paulus pergi ke Korintus dan tinggal di sana bersama dengan seorang Yahudi bernama Aquila. Di sana bergabung juga Silas dan Timotius yang datang dari Makedonia, dan bersama-sama mereka mengajar tentang Kristus. Aquila dan istrinya Priscilla adalah tukang pembuat tenda untuk dijual. Paulus juga ahli dalam profesi ini dan dia bekerja bersama mereka. Dengan usahanya sendiri ini dia menafkahi hidupnya dan rombongannya, sebagaimana dia sendiri telah berkata dalam suratnya kepada orang-orang Tesalonika. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 2 Tesalonika 3 ayat 8. Dan lagi, kami sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Kisah 20 ayat 34. Setiap Sabat dia menasihati orang-orang Yahudi di sinagog-sinagog, mempertunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Namun karena mereka dengan keras kepala menolak dan menghujat Tuhan, maka dia mengebaskan jubahnya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri, aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Kisah 18 ayat 6.
Ketika dia memutuskan untuk berangkat meninggalkan Korintus, maka Tuhan menampakkan dirinya kepadanya melalui penglihatan di suatu malam dan berkata, "Jangan takut, tetap berbicaralah dan jangan mempertahankan damaimu. Aku menyertaimu dan tidak akan ada orang yang akan menetapkanmu untuk dilukai, sebab ada banyak umatku di kota itu." Kisah 18 ayat 9 sampai 10. Jana suci Paulus menetap di Korintus selama 1,5 tahun menyiarkan firman Allah kepada bangsa Yahudi dan bangsa Yunani, dan banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Dan bahkan Kripus, pimpinan sinagog, menjadi percaya kepada Tuhan dan dibaptis bersama seluruh isi rumahnya. Namun segerombolan orang Yahudi yang tidak percaya menyerang Paulus dan menggelandangnya di hadapan pengadilan Galileo, sang gubernur dari Akala, saudara Seneca sang filsuf. Namun dia menolak untuk menghukum Paulus dengan berkata, "Jika dia telah melakukan suatu kejahatan atau telah terlibat dalam suatu rencana jahat, maka aku akan menurutimu dan menghukumnya. Tapi aku tidak ingin bertindak menjadi hakim atas pertengkaran apapun di antaramu yang disebabkan doktrin ataupun hukum." Lalu dia meninggalkan mereka di ruang pengadilan itu. Sesudah itu sang suci Paulus tinggal di sana untuk beberapa hari. Selanjutnya menyampaikan salam perpisahan kepada saudara-saudara seiman dan berlayar menuju Syria bersama-sama mereka yang menyertainya. Aquila dan Priscilla juga menyertainya, dan semuanya tiba di Efesus. Di sana mengajarkan firman Allah, sang suci Paulus melakukan banyak sekali mujizat, dan tidak hanya tangannya saja, tetapi juga setiap orang yang lemah tubuh tersembuhkan hanya dengan menyentuhnya. Bahkan sapu tangannya dan celemek-celemeknya yang menyerap keringat tubuhnya ikut ambil bagian dalam kuasa mujizat yang sama. Karena ketika barang-barang ini diletakkan di atas orang sakit, mereka menyembuhkannya dan mengusir roh-roh najis dari orang-orang di situ. Menyaksikan hal itu, maka beberapa khatib Yahudi yang berkelana juga mengusir setan dengan melibatkan nama Tuhan Yesus atas orang-orang yang kerasukan roh jahat. Mereka berkata, "Kami mendesakmu dalam nama Yesus," yaitu dia yang diberitakan oleh Paulus. Tapi roh jahat itu menjawab mereka, katanya, "Yesus aku kan tahu, Paulus aku tahu, tetapi siapakah kamu ini?" Lalu orang itu ditimpa oleh roh najis, menyerang mereka dan menguasai mereka, menyedot kekuatan mereka, lalu memukul dan melukai mereka, sehingga mereka telanjang bulat dan nyaris tidak dapat melepaskan diri dari orang yang kerasukan. Peristiwa ini diketahui oleh seluruh orang Yahudi dan orang Yunani di Efesus, dan ketakutan menimpa mereka semua. Lalu nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Dan bahkan banyak dari mereka yang adalah penyihir sudah menerima iman suci. Mereka membuang buku-buku rafalannya ke dalam api. Dan ketika barang-barang itu dihitung nilainya sebesar 50.000 drachma. Firman Allah semakin bertumbuh dengan penuh kuasa dan semakin tersebar. Paulus kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke Yerusalem.
dan berkata, "Setibanya aku di sana, aku juga harus ke Roma." Kisah 19 ayat 21. Namun pada waktu itu terjadi pemberontakan kecil di Efesus di daerah tukang perak mendandani kuil-kuil dengan perak untuk sang dewa Artemis. Sesudah kerusuhan dihentikan, sang suci Paulus tinggal sementara waktu di Efesus selama 3 tahun. Lalu berangkat ke Makedonia. Dari sana dia menyeberang ke Troas, di mana dia tinggal selama 7 hari. Pada hari pertama di minggu itu, ketika jemaat berkumpul bersama untuk makan roti perjamuan, Paulus menyampaikan pidato panjang kepada mereka, karena dia bermaksud meninggalkan mereka pada keesokan harinya. Bahkan dia melanjutkan pengarahannya sampai tengah malam, yang dilakukannya di ruang atas yang diterangi dengan banyak lampu. Di antara mereka yang mendengarkan ada seorang muda bernama Eutikus yang sedang duduk di jendela, yang kemudian tertidur dengan lelapnya, sehingga dia terjatuh ke tingkat 3. Mereka mendapat Eutikus telah mati. Rasul Paulus turun ke bawah menelungkupi dan memeluknya dan berkata, "Janganlah kalian ribut karena jiwanya ada di dalam dirinya." Kisah 20 ayat 10. Jana suci Paulus kemudian naik lagi ke tingkat atas tadi, dan juga mereka membawa naik anak muda yang hidup lagi dan merasa sangat terhibur. Paulus memberi pengarahan panjang lebar lagi sampai menjelang pagi, lalu mengucapkan salam perpisahan kepada jemaat dan pergi dari situ. Setibanya di Miletus, Paulus menyurati ke Efesus memanggil para tua-tua gereja karena dia tidak ingin pergi ke sana sendiri. Kalau dia nanti terlambat karena harus segera tiba di Yerusalem untuk pesta Hari Raya Pentakosta. Ketika para tua-tua Efesus telah datang kepadanya, sang rasul memberi pengarahan, berkata di antaranya, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Kisah 20 ayat 28. Dan dia meramalkan bahwa setelah dia berangkat, maka serigala-serigala jahat akan menyerang mereka dan menganiaya jemaat. Dia juga berbicara kepada mereka tentang perjalanannya ke depan. "Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Kisah 20 ayat 22 sampai 24. Dan akhirnya dia juga berkata, "Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah." Ayat 25. Kemudian mereka meratap, merangkul dan menciumi Paulus dan berduka karena dia telah berkata bahwa mereka tidak akan melihat wajahnya lagi. Mereka menyertainya ke kapal dan memberi mereka ciuman terakhir, dan Paulus memulai perjalanannya. Mengunjungi banyak kota dan daerah-daerah baik yang di pantai maupun berbagai pulau, mengunjungi dan menguatkan orang-orang percaya. Lalu dia sampai ke Ptolemais. Dari situ dia pergi ke Kaisarea
Litima, dan tinggal rumah Rasul Filipus, satu dari 7 diakon. Kesana pada suatu hari Nabi Agabus turun dari Yudea mencari Paulus, dan ketika dia menemukannya dia melepaskan ikat pinggang Paulus dan mengikat tangan dan kakinya sendiri dan berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Kisah 21 ayat 11. Sesudah itu sang Rasul suci Paulus tetap pergi ke Yerusalem beserta murid-muridnya. Di antara mereka ada Tropimus, orang Efesus yang telah berpindah percaya kepada Kristus dari agama pagan. Lalu mereka disambut dengan sukacita oleh Rasul Yakobus, saudara Tuhan, dan oleh seluruh kumpulan jemaat orang percaya. Demikian seri 1 Rasul Paulus. Nantikan pembacaan seri 2 Rasul Paulus yang cukup panjang dari antara kisah-kisah suci Rasul Allah, Rasul Yesus. Dan Paulus ini adalah memang rasul paling besar, paling dipakai oleh Allah untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Sementara selain Paulus juga ada Petrus yang juga luar biasa dipakai oleh Tuhan Yesus. Demikian untuk seri pertama. Kita lanjutkan seri kedua, kisah kehidupan para rasul suci, seri 2 Rasul Paulus yang sekarang seri 1. Terima kasih, Shalom.